Nah, kayak gini. Jadi di sini otomatis ada ini ya, uh, main function. Nah, ini ada info juga, called when the node enters the scene tree for the first time ya. Jadi ini akan tereksekusi program yang ada di dalam fungsi ini pertama kali ketika ini ya, programnya dijalankan gitu. Nah, kalau yang ini proses ini akan tereksekusi setiap frame. Jadi dieksekusi terus gitu. Oke. Jadi mungkin kita bahas dulu mengenai tipe data ya, teman-teman. Untuk mendeklarasikan variabel, kalian bisa langsung var nama sama dengan Budi. Nah, ini nggak perlu titik koma. Nah, ini kalian sudah membuat sebuah variabel ya, teman-teman. Variabel, untuk yang belum paham, variabel itu apa? Variabel itu untuk menyimpan data kalian nanti gitu. Jadi kayak misal kalian tahu ya, di game secara umum itu ada kayak koin itu kan. Itu nyimpennya di mana sih? Itu nyimpennya di variabel ya, teman-teman. Jadi kayak nilai koin, nyawa karakter, nama, terus info-info dan lain-lain itu ada di variabel gitu, teman-teman. Nah, terus apa aja sih tipe data? Oke, mungkin yang belum paham, tipe data itu tipe-tipe data yang ada di sebuah program gitu ya. Ini tadi string ya, string. Nah, ini var angka sama dengan 1, 2, 3 gitu. Nah, terus ada boolean ini isinya itu true atau false. Oh ya, untuk yang mau tahu gimana cara komen di program di Godot Script itu, kalian pakai packer ya. Ini tipe data ya. Jadi buat komen-komen, nah kalian pakai packer gini. Kalau di JavaScript kan gini ya, garing-garing gini, garis miring gitu. Oke, lanjut. Terus ada array gitu. Var array gini. Array ini ya buat nyimpen data lebih dari satu gitu. Jadi kayak gini, misal hello gitu, apa angka, nah kayak gini. Nah, terus var, nah di sini ada yang namanya dictionary atau kamus ya, kalau artinya dalam bahasa Indonesia ya. Itu apa sih, mirip kayak array, cuman kalian bisa mengasih nama gitu ya, teman-teman. Jadi mengasih nama, kalian bisa ngasih nama indeksnya. Ini kan value nya. Tahu nggak sih, untuk yang pemula ini kayaknya nggak paham ya apa apa itu indeks. Nanti tak kasih tahu ya, kalian lihat dulu. Jadi kalau kalau dictionary sama dengan ini kita pakainya kurung kurawa gini. Nah, terus ini kalian ini misal nama, ini kan indeks, terus titik 2, ini Alex gitu, terus koma. Nah,
Nah, ini namanya indeks ya teman-teman, yang pemula. Kalau yang ini namanya value atau nilainya gitu. Nah, misal kalau di array eh, kalau di array ini nggak ada penetapan indeks, jadi secara otomatis ini indeksnya itu dengan angka 0 1 gitu. Jadi array itu mulainya itu dari 0. Nah, misal kita mau ngambil nilainya itu gimana? Mungkin kita bisa coba tes dengan menggunakan print. Nah, print gini, ini fungsi bawaan atau metode gitu ya. Metode bawaan. Di sini kalian bisa, ini untuk pemula ya teman-teman. Ini harusnya ini sih penontonnya pemula semua ya. Jadi jadi kayak gini kalian bisa ngambil namanya gitu ya teman-teman. Jadi kayak gini, array gitu. Terus kalian bisa gini pakai kurung kotak itu ya. Terus apa? Terus kalian masukkan 0 gitu. Ini bakal muncul hello. Kalau kita tes karena nah ini hello di sini ya, output ya. Nah, hello. Jadi mulainya itu dari 0. Nah, kalau dictionary bisa nggak? Kita tes. Nah, dia nggak bisa. Kenapa? Nah, karena nggak ada gitu. 0 ini nggak ada, indeksnya itu nama gitu. Kita harus pakai nama gini. Ini bisa nggak ya? Nah, ini harusnya nggak bisa, karena ini harus kalian kasih ini. Nah, kalau kalian nggak kasih ini jadi ke referensi variabel gitu. Nah, jadi kayak itu. Ini harusnya muncul Alex ya, jadi kayak gitu. Itu namanya indeks ya teman-teman. Nah, terus kalau kalian mau nambahkan lagi misal umur tuh. Nah, terus ini angka gitu. Nah, ini bisa, pokoknya ini harusnya bisa juga. Ya, kayak nggak bisa. Oh, bisa. Nah, ini mungkin 5 gitu. Jadi indeksnya itu harusnya tetap bisa. Ini kalau misal kita 5, ini bisa nggak? Nah, ini nggak bisa. Kalau kita 5, nah ini bisa ya, jadi bisa gitu. Indeksnya itu bisa kalian kasih sesuai referensi gitu, sesuai kebutuhan kalian gitu. Bahkan dengan angka itu juga bisa gitu ya teman-teman. Oke. Kita lanjut ke ini saya hapus dulu. Jadi kurang lebih itu tadi. Nah, ini ada tipe data selain ini ya, angka ini integer ya. Var. Nah, di sini desimal ya, jadi 0.1 nah, kayak gitu. Nah, ini integer, ini desimal. Oke, sebelum kita lanjut ke yang lebih dalam ya teman-teman, perlu kalian biasakan untuk menulis variabel itu
dengan strict typing gitu ya. Strict typing ini apa? Strict typing ini adalah kebiasaan atau ya cara gitu, ya kebiasaan, ya cara, ya workflow gitu, untuk mencegah gitu ketika program kalian itu ketika berkembang semakin kompleks gitu, pencegahan untuk ketika error gitu ya. Jadi biar lebih aman gitu. Contohnya gimana strict typing itu? Strict typing itu kalian harus mendefinisikan isi variabel kalian itu apa. Misal kayak ini, nama kan string kan ini. Nah ini kalian bisa ngasih string. Nah kayak gini. Misal ini kan misal di sini kalian nggak sengaja gitu, kalian ngerubah nama dengan angka gitu, 1 gini. Nah ini langsung error ini. Bentar. Ya ini jadi gitu, tiba-tiba error. Kenapa? Karena ini cannot assign value integer sebagai string gitu. Jadi ini kan integer. Nah kayak angka ini, jadi bentar. Jadi kalau kalian mau ngerubah itu udah dipastiin itu harus string, atau ya atau selain string itu nggak bisa gitu. Jadi Budi jadi Andi gitu misal, ini nggak akan error. Ini kan kalian reassign ya, atau kalian isi lagi gitu. Nah ini kayak gitu. Jadi yang ini juga sama. Misal angka ya, kalian pastiin int ini, integer. Nah, nanti ketika kalian ngisi nilai, kayak misal program kalian udah kompleks, kalian pasti banyak gitu variabel-variabel yang campur aduk gitu pastinya. Nah biar aman ya pastiin ini sesuai gitu. Jadi intinya apa? Intinya itu kalian harus mendefinisikan nilai isi dari variabel kalian itu apa gitu, biar aman gitu nantinya. Ini biasakan ya teman-teman. Nah kalau desimal ini float. Nah float gini. Nah kalau boolean bool gini. Nah kalau array, nah array juga gitu. Kalau dictionary ini dictionary. Nah kayak gitu. Nah ini pastikan gitu, pastiin terdefinisikan setiap variabel gitu biar aman. Oke. Oh ya mungkin yang belum tahu, barangkali belum tahu, kalian gak harus ini ya, mengisi variabel kalian pas awal gitu. Maksudnya apa? Jadi value nya itu nggak harus kalian isi dulu gitu. Contoh misal var nama player gitu ya. Nah ini nggak harus kalian langsung isi gitu, ini nggak wajib gitu sebetulnya. Jadi kalian langsung gini nggak apa-apa. Terus misal kalian mau ngisi nanti gitu, nama player sama dengan player 1 ya, ini nggak apa-apa. Nah alangkah baiknya kalian juga nge-strict typing juga gitu, ngedefinisikan isinya apa. Nah ini string kan. Nah
Jadi kayak gitu teman-teman. Ini tipe data variabel, tipe data variabel, sorry, tipe data yang perlu kalian pahami untuk awal-awal ini. Ini harusnya udah cukup sih untuk bikin sebuah program. Nah, selanjutnya yaitu fungsi, function gitu. Fung ya ini mirip kayak gini. Ini kan fungsi bawaan, tapi ini kalian nggak harus ngasih void gini ya. Jadi langsung fung terus misal jumlah. Nah, terus kalian titik 2 langsung di sini di bawahnya. Di sini misal kita bikin sini variabel var a sama dengan 1, var b sama dengan 2 gini. Nah, di sini a tambah 2, a tambah b. Di sini misal c sama dengan a tambah b gitu. Nah, c kita bikin c var total gitu ya. Nah, ini nggak perlu kalian isi, jadi nanti bakal terisi nih total. Nah kayak gini, total a tambah b. Ini harusnya isinya total itu c gitu. Kenapa kok nggak kita isi? Karena kita bakal ini akan tereksekusi gitu fungsinya dengan ini ya, line ini. Jadi total sama dengan a tambah b. Jadi kita eksekusi di sini, misal ini kita, nah mungkin sekalian ya, kita print total. Nah, jadi mungkin yang belum paham, kalau misal di dalam variabel ini kalian nggak perlu bikin var lagi gini. Kenapa? Karena ini kalian berarti bikin variabel lokal gitu. Nanti aja wis, itu kayak lompat itu nanti aja. Jadi intinya kayak gini, var total ini kita reassign ya, kita reassign atau kita isi lagi, kita replace gitu isinya dengan a tambah b gitu, terus kita print di sini. Nah, kalau misal kita panggil, nah cara manggilnya gimana? Jadi tinggal jumlah, nah kayak gini, jumlah kurung buka kurung tutup. Ini bakal tereksekusi gitu. Kalau kita tes, nah ini 3 gitu. Jadi total ini a tambah b gitu. Nah, ada juga yang namanya parameter ya teman-teman. Jadi parameter itu apa? Parameter itu sebuah nilai settingan ini ya, apa bahasa sederhananya itu settingannya fungsi gitu atau parameter ya. Jadi di sini misal a tambah ab gini. Terus ini kita hapus saja. Nah, ini sebuah fungsi sederhana gitu, tanpa kalian perlu ini maksudnya fungsi yang fleksibel gitu ya teman-teman, karena ada parameter. Jadi ini perlu kalian isi. Jadi enggak nanti kalau ketika kalian manggil fungsi kalian ini, kalian perlu ngisi di sini juga di dalam kurung buka kurung tutupnya itu. Contoh jumlah. Nah, tadi kan cuman gini kan. Nah, tapi itu error gitu. Tapi yang ini bakal error. Tapi yang sebelumnya kan enggak. Karena di sini ada a tambah b. Ini kalau
hasilnya kalau kita ini ya, kita terawang, ini A ini adalah nil kalau nggak kita isi, nil atau nul gitu. Nul itu kosong gitu ya, jadi nggak boleh. Jadi ini kita isi misal 4, eh, 2,2 gini, berarti 2 tambah 2 kan. Nah ini nanti bakal terprint 4 gitu, jadi kayak gini. Ini namanya parameter. Nah 4 ini ya, kelihatan nggak ya kalian? Kayak nggak kelihatan ya, intinya ini 4 ini, jadi gitu. Nah ini fungsi. Nah oke, kita bahas mengenai scooping. Ini tadi yang nggak jadi ya, ada namanya scooping. Scooping ini apa? Scooping ini ada namanya variabel lokal sama variabel global. Nah jadi di sini ini namanya global. Nah ini kalian bisa ngambil ya kan, kayak misal kalian bikin fungsi baru, misal fung panggil nama gini. Nah terus kalian misal print siapa ya, nama ini Budi, print Budi gitu. Nah ini berarti oh ya lupa, sorry teman-teman, kebiasaan di JavaScript. Nah ini gini ya. Nah print Budi, kok Budi, salah, print nama. Nah ini ya, ini kalau kita tes ya, nggak muncul, bentar. Oh ya belum kita ini ya, kita panggil nama. Nah kan gini, kita tes Andi. Kok Andi? Karena ini ini kan kita rename kan, di sini kita isi lagi kan, atau kita timpa gitu nilainya, variabelnya jadi Andi, makanya ini Andi. Nah kalau misal kita panggil nama di sini, di atasnya tes Budi, terus di sini jumlah 4 Andi. Jadi yang masih bingung programming itu, jadi secara ini ya, step by step gitu ya teman-teman. Jadi buat yang bener-bener pemula belum paham sih konsepnya itu, program itu gimana sih, bacanya itu gimana, kok lompat-lompat gitu ya. Jadi intinya di sini ini nggak dieksekusi, ini dieksekusi, jadi di sini itu dieksekusi paling awal dari atas ya. Jadi gitu, jadi dari atas ini tereksekusi gini, dari atas ke bawah. Nah ini juga fungsi ini tereksekusi ke bawah gini. Nah jadi kayak gitu, jadi atas bawah, jadi kayak bertahap gitu ya teman-teman. Oke, kita balik lagi masalah nama. Nah ini masalah scooping ya, masih masalah scooping. Jadi apa sih scooping itu? Scooping itu kayak jangkauannya itu loh teman-teman. Jadi kalian itu nggak bisa manggil nama variabel atau ngambil variabel secara semua gitu, secara general gitu. Jadi ada scooping gitu, ada batasannya gitu. Nah kayak ini yang di atas ini namanya global. Kok global? Global itu ini bisa kita panggil kayak tadi tuh. Jadi apa? Ini nama, ini kan di sini. Ini bisa kita panggil di fungsi gini. Nah, misal kita bikin
variabel, misal di dalam jumlah ini ya, misal var terus Andi, kok nama apa ya, buah gitu ya, buah, var buah sama dengan ini string apel. Nah kayak gini. Nah kalau kita panggil buah kira-kira bisa nggak bisa ini, karena ini buah ini nggak global, ini lokal ya. Itu jadi ada namanya scoping, scope atau batas, jadi gitu. Ini karena di dalam ini, nah ini ada lokal atau global. Nah kalau yang di luar ini global. Jadi kalau kalian mau ini bisa terpanggil, ini pastikan ini di luar ya. Nah ini bisa, jadi kita print, nah apel, jadi gitu teman-teman. Oke, mungkin cukup itu aja ya teman-teman untuk video ini. Kita kalau misal ada yang nonton, nanti saya coba bikin lebih kompleks, lebih detailnya di video kedua gitu. Ini harusnya cukup sih. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa komen, subscribe gitu ya. Pokoknya komen kalau misal kalian mau part 2. Kalau enggak ya mungkin saya nggak bikin video lagi. Oke, thank you, goodbye, see you in the next video.